Mas Yongki, Bu Yongki, juga buat Ibu Henok dan saudara semua. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kabarnya luar biasa baik ya, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang boleh diberikan. Kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi Pak Yongki barusan bilang udah tanggal 15 Agustus. Wah, 2 hari lagi bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan, saudara ya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia, saya mengucapkan merdeka, selamat merayakan hari kemerdekaan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kemerdekaan buat negara, tapi bukan berarti kalau orang merdeka itu sudah nggak ada masalah gitu ya. Sama kita semua ini anak-anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita itu adalah orang-orang merdeka yang menang. Tapi banyak kali kita dapati saat-saat ini kita itu keadaan itu juga nggak seindah atau seenak yang kita bayangkan. Apalagi sekarang-sekarang ini berita kalau kita dengarkan ya saudara, kok semuanya itu menyeramkan, benar ya saudara? Saudara menyetel kalau nyalakan TV, sosial media, apapun itu. Mau YouTube, mau TikTok, mau Instagram, mau apapun saudara ya. Kebanyakan kalau nonton 10 berita, 9-nya itu pasti semuanya itu yang nggak baik gitu saudara ya. Baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu saudara ya. Heeh, dan nggak cuman itu, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kadang kita kelihatannya kita itu, ini contoh gitu, vacation gitu kan, jalan-jalan. Kalau orang ngomongin vacation, jalan-jalan, bayangannya apa? Bayangannya itu kan pasti, enak jalan-jalan. Tapi kalau buat yang menjalani, saudara ya, jalan-jalan itu nggak 100% enak, benar nggak saudara? Selalu akan ada hal-hal yang kadang yang kita itu tidak duga-duga itu terjadi, saudara ya. Entah itu konflik antar yang ikutan dalam perjalanan saudara, dalam vacationnya saudara, atau saudara kehilangan barang-barang. Berapa banyak gitu ya, saya itu nonton-nonton berita gitu. Ini beneran saudara, kalau saudara nonton gitu ya, kan ngomong, oh hati-hati kalau jalan-jalan ke negara-negara tertentu. Bayangan kita kan, oh kalau jalan-jalan ke Eropa, ke negara-negara di Eropa, pasti keren, menyenangkan. Tapi berapa banyak saudara beritanya yang dikasih tahu apa selalu? Hati-hati, banyak malingnya, banyak rampoknya, banyak pencurian gitu. Dan banyak orang yang mengalami hal-hal tersebut gitu saudara ya. Sehingga dalam hidup ini yang kita jalani ini loh, selalu kan, wow, gimana ya, kok nggak ada tujuan orang mau vacation, mau jalan-jalan itu apa? Tujuannya kan biar, apa, biar lebih tenang gitu kan Saudara, biar enjoy life gitu kan, udah stres di rumah, mungkin stres pekerjaan, stres keluarga, jalan-jalan. Bukannya jalan-jalan seneng, jalan-jalan malah tambah stres gitu kan Saudara ya. Banyak yang mengalami seperti itu, saya nggak bilang semua Saudara ya. Atau kalau mungkin jalan-jalannya semua itu baik, tapi setelah jalan-jalan itu apa Saudara? Capek Saudara, bener ya Saudara? Udah gitu udah capek terus, pulang-pulang rumah apalagi buat Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Amerika Saudara ya, semua kerjain sendiri. Berarti kalau Saudara jalan-jalan misalnya 1 bulan, berarti itu 1 bulan kan rumahnya nggak keurus gitu Saudara. Nah itulah waktunya Saudara pulang, vacation selesai katanya kembali ke dunia nyata Saudara ya. Jadi maksudnya poinnya apa gitu, apapun dimanapun keadaan kita Saudara ya, masalah lah, persoalan itu selalu ada gitu Saudara ya, nggak pernah diundang lagi, nggak pernah kita cari, kok dateng aja gitu Saudara ya. Benar Saudara ya. Saya harap memang itu maksudnya itu yang benar-benar saya alami dan saya renungkan gitu Saudara ya. Jadi hari ini tuh Tuhan itu benar-benar, berbicara dengan kuat gitu, saya tuh nanya, "Tuhan, bulan Agustus ini temanya itu tentang, berpikir secara kritis gitu, critical thinking." Tapi Tuhan tuh ngomong gitu ajar saya itu untuk share yang lain gitu Saudara ya. Jadi kalau saya boleh share hari ini, mari saya share dulu Saudara ya, share screen sama Saudara. Tema hari ini saya mau share ini Saudara ya, "Be still and know that I'm God," Saudara ya. Kenapa saya, ambil bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya itu lebih mantep gitu Saudara ya. "Be still and know that I'm God." Itu artinya apa? Itu artinya
Diamlah, ketahuilah, akulah Allah, Saudara ya. Itu terjemahannya. Diamlah, ketahuilah, akulah Allah. Diambil dari mana, Saudara? Diambil dari Mazmur pasal 46, kalau dalam bahasa Inggris Psalm 46:10. Ayatnya berkata, God says, "Be still and know that I am God. I will be praised in all the nations. I will be praised throughout the earth." Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya di Psalm 46:10. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, Saudara, itu dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi sekali lagi, kalau dalam bahasa Inggrisnya, tuh dalam Psalm 46:10, God says, Tuhan yang berkata, saudara ya, be still, tenanglah, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saya mau emphasize yang di itu aja, saudara. Be still and know that I'm God. Oke. Jadi ini tadi saudara, ayat ini berbicara sangat kuat ya kepada saya, dan saya berharap ini juga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan itu berpesan kepada kita dalam keadaan apapun musim hidup saudara saat ini, apapun yang saudara hadapi, mungkin bukan persoalan yang besar, tapi mungkin kecil, tapi kecil pun masih persoalan gitu saudara ya. Benar ya. Eee, jadi mau soal masalah besar, masalah kecil, atau masalah sedang, Tuhan itu ataupun lagi nggak ada masalah Saudara, atau lagi happy gitu Saudara, wah banyak berkat, tapi Tuhan tuh mau ingatkan, apapun musim dan keadaanmu, jangan lupa bahwa kita itu harus selalu tenang Saudara, be still, berdiam Saudara, and know that I am God. Itu artinya apa? Yuk kita kupas lebih dalam ya. Jadi arti kata be still, saudara ya, diamlah. Be still itu berasal dari kata rafah, saudara ya. Rafah itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani rafah itu artinya diamlah. Be still itu nggak cuman diem kayak robot atau kaku, saudara ya. Tapi maksudnya adalah kita itu tenang, kita itu melepaskan kontrol, kita itu berserah. Itu arti kata be still, saudara ya. Be still, tenang, melepaskan kontrol, berserah. Nah, tenang, melepaskan kontrol, berserah itu bukan suatu hal yang mudah, saudara. Mudah dikatakan, tetapi pada prakteknya itu it's not the easy, tidak semudah itu, saudara ya. Apalagi kalau dalam pikiran kita itu kita punya kehendak, kita punya tujuan, maksud yang wow, maksudnya itu tujuannya, apa yang kita inginkan tuh begitu, kita anggap itu suatu yang sangat baik gitu kan. Tapi kok kesannya apa yang mau saya kerjakan ini kok susah banget sih Tuhan gitu. Padahal tujuan yang saya mau kerjakan tuh baik loh Tuhan. Nggak nggak untuk menipu atau nggak untuk melakukan hal yang buruk, Saudara ya. Berapa banyak kita tuh punya rencana, perencanaan, planning-planning dalam hidup kita itu baik, nanti tujuannya kan pasti untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk wah supaya keluarga saya nanti begini, untuk nanti pasti, eee, saya pasti akan memberkati gereja kalau sukses. Berapa banyak saya percaya kita semua itu punya tujuan-tujuan yang indah dan mulia Saudara ya dalam hidup kita. Tapi berapa banyak seringkali apa yang kita lakukan atau tujuan kita itu bukannya terjadi gitu, tapi malah banyak tikungan-tikungan, banyak hal-hal itu malah yang merintangi hal itu untuk terjadi, Saudara ya. Dan juga, bukannya hal itu langsung ketika kita punya hal-hal yang baik itu terus banyak dukungan-dukungan dari orang sekeliling kita, kadang itu juga banyak malah yang kita dapatkan itu malah banyak komplain, koreksi, atau malah kita tuh dituduh atau disalahkan Saudara ya dalam hal-hal tersebut. Tapi apapun Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun masalahmu, Tuhan bilang, "Be still," gitu. Diam. Diam itu bukan berarti terus, ya udah Tuhan, aku nggak peduli lagi," gitu kan, atau menyerah, orang bilang kan give up. Enggak, Saudara ya. Tapi maksudnya tadi yang kita belajar, Tuhan tuh ketika Tuhan bilang, "Be still," itu artinya Tuhan bilang apa?
tenang, tenang, lepaskan kontrol. Kamu nggak harus selalu menggenggam, lepaskan. Saudara tahu ya ada istilah kan kalau kita itu turun tangan, ya udah Tuhan angkat tangan gitu. Kalau kita angkat tangan gitu kan, Tuhan turun tangan gitu ya. Itu artinya be still Saudara ya, kita itu melepaskan kontrol, kita itu berserah Saudara. Apa artinya maksudnya berarti be still itu apa gitu ya, apa yang Tuhan mau dari arti kata itu. Yang pertama, saya mau share-kan bahwa Tuhan mau kita tenang dalam situasi apapun. Jadi artinya bahkan dalam masa paling buruk atau susah, kita itu jangan panik, jangan takut, jangan gelisah, jangan stres, saudara, jangan khawatir, jangan depresi. Jadi dalam situasi terburuk pun, saudara, tersusah pun yang saat ini mungkin saudara hadapi, jangan saudara itu sampai takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan stres, saudara ya. Jangan depresi, saudara. Kalau saudara itu loh, kalau dipikir-pikir ya, dipikir-pikir secara kan critical thinking gitu ya. Sekarang kita belajar tentang berpikir kritis. Iya ya, kita itu memang kesannya masalah kita tuh berat banget gitu kan. Aduh, khusus. Tapi sampai sekarang saudara itu masih hidup dan dalam keadaan baik dan masih bisa ikut Zoom kan di tempat ini. Berarti itu kan wow, Tuhan tuh baik Saudara ya, berarti masalahnya tuh nggak berat banget gitu loh, buktinya kita masih hidup gitu Saudara ya, kalau kita berpikir secara logika aja gitu Saudara ya. Nah, dan yang kedua Saudara, apa maksudnya be still itu Tuhan mau apa Saudara ya? Tuhan mau kita tenang agar kita itu dapat berdoa Saudara. Di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh 7 itu berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Saya mau tekankan, di yang B Saudara ya, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Kuasai dirimu. Kalau saudara itu lagi pusing, lagi bingung, lagi khawatir, bingung, saya jamin 100% saudara, saudara nggak bakalan bisa berdoa. Ya mungkin berdoa, tapi mungkin doanya kan ngomel-ngomel atau gimana saudara ya. Karena itu firman Tuhan dengan jelas bilang, "Be still," diam, tenang, tenang, berserah sehingga kita itu bisa berdoa saudara. Jadi melakukan tenang itu Saudara, be still itu, ya itu merupakan suatu keadaan, tapi tadi seperti yang kita belajar itu lebih berbicara tentang suatu keputusan. Bahwa saudara mengambil keputusan, "Tuhan, aku mau, ya ini masalahku banyak. Tuhan, aku ini memang lagi stres. Tuhan, ini, apa, hutangku numpuk, ya Saudara. Tuhan, ini panggilan mungkin sidang Tuhan, status, apalagi kalau yang di Amerika, Saudara ya. Kita kan banyak kita itu bergumul soal status. Sekarang ini ICE itu Saudara pasti tahu, SS gitu ya. Selalu kan menyeramkan, mengerikan, kabar-kabarnya nggak makin baik, makin lama makin parah. Ini beneran nyata Tuhan, kalau dilihat tiap hari banyak yang kabarnya bahkan, "Oh, ini orang ditangkap lah, yang begini-begini." Itu kan menakutkan, Saudara ya, itu kabar yang menyeramkan, bukan kabar yang baik. Ya keadaannya memang seperti ini, tapi dalam keadaan itu aku mau memilih. Nah, di sini Saudara, ini yang sangat penting Saudara ya, respon kita kan, Pastor Yongki selalu berbicara tentang kita berespon. Tuhan, ini memang situasi nggak baik, keadaan keluargaku mungkin lagi nggak baik, keuanganku lagi nggak baik, pekerjaanku mungkin lagi nggak baik, pelayananku mungkin lagi nggak baik, pokoknya ini banyak yang nggak baik, kesehatan nggak baik. Tetapi aku memilih, nah ini saudara penting ya, aku memilih untuk diam, untuk tenang, untuk melepas kontrol, berserah. Melepas kontrol, berserah bukan terus tidur sepanjang hari, Saudara ya. Karena kalau orang depresi itu tidur, nggak mau makan, atau apa. Enggak, Saudara. Atau malah menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang nggak berguna. Oh, scrolling-scrolling sosial media, terus buang waktu. Enggak, Saudara. Tapi aku melepaskan kontrol, aku berserah untuk apa? Berdoa, Saudara ya. Berdoa, Saudara ya. Dikatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kita berdoa sama Tuhan. Percayalah ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan.
Oke, next saudara ya. Tadi kan ayatnya bilang, "Be still," baru kita ngomong soal be still ya saudara, Rafa. Dan yang kedua kan dikatakan, "Know that I am God." Know that I am God. Oke, sekarang tekan share screen. Oke. Know that I am God, artinya ketahuilah akulah Tuhan, atau Allah ya kalau bahasa Indonesia kan dikatakan. Ketahuilah, be still, tenang. Ketahuilah bahwa aku ini Tuhan, saudara ya. Itu berbicara tentang apa? Know that I'm God, ketahuilah bahwa aku Tuhan itu berbicara tentang kita ini punya iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang kontrol segalanya. Dan kalau Tuhan yang kontrol segalanya, segala sesuatu itu pasti baik-baik saja, saudara ya. Jadi, know that I'm God itu berbicara tentang apa? Keyakinan kita ini, iman kita ini. Kita itu sudah tahu, kita itu punya kedekatan, kita punya pengenalan akan Tuhan, kita itu kenal karakter Tuhan itu seperti apa. Sehingga walaupun masalah sebesar apapun kita tahu, Tuhan yang in control, saudara ya. Kalau Tuhan yang pegang kendali, semua pasti baik. Karena apa? Karena kita tahu karakter Tuhan. Bahwa karakter Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah selalu membawa kepada kebaikan, saudara. Nggak mungkin rancangan itu mencelakakan, saudara. Jadi kita itu harus kenal dan percaya siapa Tuhan yang kita sembah. Itulah mengapa pentingnya karena kita melakukan apa yang kita lakukan setiap hari saat ini. Sehingga kita itu lebih dan lebih lagi kenal akan karakter Tuhan, saudara ya. Sehingga ketika masalah datang, nggak bingung, ya masalah datang nggak ada yang suka, saudara ya. Pasti kita ketika pertama kali terjadi pasti, kaget, itu normal, reaksi normal. Tetapi setelah itu saudara ya, reaksinya tadi saudara. Jadi mungkin sekarang saudara belum, tapi percayalah masalah pasti datang. Dan kalau saudara lagi menghadapi masalah, percayalah masalah itu nggak akan selamanya ada. Dan percayalah bahwa Tuhan itu yang pegang kendali saudara ya dalam masalah. Nah ini saya mau share satu penggambaran, tapi ini kejadian nyata udah ya. Jadi kesaksian saya, sehingga mungkin bisa menggambarkan lebih lebih, lebih jelas lagi gitu saya tentang hal ini gitu. Jadi 2 minggu yang lalu, oleh anugerah Tuhan saya sama keluarga itu berjalan-jalan ke Hershey Park Saudara ya, di Pennsylvania. Kalau saudara tahu Hershey Park di Pennsylvania itu tempat bermain gitu saudara. Kami kebetulan saya, suami dan 2 anak saya, kami itu suka main roller coaster saudara. Kalau tahu roller coaster itu yang, wah main yang kayak serem-serem gitu saudara ya. Nah itu roller coaster itu buat kami itu menyenangkan gitu. Mungkin buat beberapa orang kan menakutkan. Nah ini kejadian beneran saudara. Selama saya pergi main ke theme park selama bertahun-tahun, semua itu baik-baik saja. Nah, kebetulan 2 minggu yang lalu kami ke Hershey Park, kami naik ini ride-nya saya share sama saudara ya, biar kira-kira bisa lihat gitu. Nah, ini ride-nya yang kuning itu saudara ya, yang kuning. Kalau saudara lihat yang di bawah-bawahnya itu ada yang putih-putih kecil, nah itu kira-kira tahu bedanya tingginya ride-nya itu sama yang lain-lain gitu saudara ya. Nah, ini namanya, nama ride-nya ini Sky Rush gitu, Saudara. Wah, itu berarti maksudnya nunjukin saking tingginya itu sampai ke sky itu kan langit gitu. Jadi itu memang apa, roller coaster-nya lumayan serem gitu, Saudara. Nah, lucunya Saudara, kami sudah kan kalau main roller coaster pertama kali duduk lalu kan pasti di-strap sama orang yang diperiksa-periksa gitu. Oke, semua baik gitu kan. Udah kami berempat, saya, suami, sama anak-anak. Udah launch ke atas Saudara, jadi nanti ini ceritanya naik dari bawah sini naik ke atas, lalu udah cepet langsung turun 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 udah selesai. Biasanya roller coaster itu nggak akan lebih dari 1 menit Saudara ya, karena kan memang harus cepet Saudara. Kalau lama-lama kan pasti kerasa gitu ya, serem gitu diputer-puter. Nah, pas kami lagi naik ke atas Saudara, udah mau turun, roller coaster-nya mandek Saudara, roller coaster-nya macet Saudara ya. Jadi, ini beneran loh Saudara, ini maksudnya beneran kejadian nyata. 2 minggu yang lalu, lagi di atas, udah mau turun roller coaster-nya macet. Waduh, ini pertama kalinya dalam hidup saya, Saudara, ya. Nah, eee, ketika hal itu terjadi, Saudara,
pasti dong banyak hal yang kita pikirkan gitu ya. Saya nggak tahu orang lah ya, tapi buat saya pribadi, waduh ini kok macet ini, gimana gitu Saudara ya. Nah di situ saya bersyukur, Roh Kudus itu luar biasa Saudara ya. Dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus itu kasih saya bilang, "Tenang, be still, tenang." God in control gitu loh. Tuhan itu yang kontrol semua. Dan saya bersyukur gitu Saudara, tiap kali sebelum saya naik naik roller coaster itu saya selalu doa gitu di hati. Saya bilang, "Tuhan, saya serahkan saya, suami, anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan, dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Kalaupun sudah waktunya," gitu Saudara, saya bilang sama Tuhan. Kan memang kalau lihat itu kan serem gitu Saudara ya. Ya, nggak apa-apa saya sama Tuhan anyway di surga gitu kan, ngapain khawatir gitu kan, ngapain takut gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, lumayan lama Saudara, nunggunya itu hampir 10 menit Saudara. Jadi naik naik, udah gitu posisinya itu kan udah naik begini Saudara, jadi panas, pas tengah siang hari gitu, panas, matanya ngelihat ke atas terus kena matahari. Jadi saya tuh lebih pusing bukan di atasnya, sudah pusing kena matahari gitu. Waduh Tuhan, panas amat ini nggak jalan-jalan lagi. Lalu orang di belakang saya itu anak-anak muda gitu, ngomel-ngomel gitu Saudara ya. Ngomel-ngomel, "Oh ini apa ini kok kayak gini? Kok gak dimundurin aja, balikin sudah, nggak usah anu, nggak usah jalan ke depan." Tapi mereka ngomel-ngomel juga Saudara. Nggak mengubah apapun gitu loh. Tetep aja di situ gitu, nggak bisa bergerak Saudara ya. Lalu juga kan ada anak kecil nangis-nangis. Anak kecilnya mau teriak-teriak nangis kayak apa, tetep aja di situ gitu loh Saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ Tuhan tuh ngajar gitu kan ya. Kamu kalau udah dalam keadaan seperti itu, apapun yang kamu kerjain, kamu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik kan memilih apa, Saudara? Milih tenang aja gitu loh. Diem aja sudah, berserah. God in control. Tuhan tuh loh baik. Kita anak Tuhan, dah semua baik. Buktinya ya sekarang bisa ngomong ada sama saudara gitu kan. Roller coaster-nya kayak apa? Jalan saudara, jalan. Nah, ya lumayan agak pusing sudah ya karena kepanasan sudah. Ya tapi pastinya poin yang saya mau katakan kalau ada saatnya dalam hidup kita itu seperti tadi itu di roller coaster itu loh Saudara ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain loh, udah di-strap apa. Saudara mau ngelepas juga nggak bisa gitu loh. Saudara mau ngapa-ngapain nggak bisa. Sekarang semua tergantung reaksi kita. Apakah reaksinya kita itu marah-marah nyalain si A, si B, si C, malah nambahin permasalahan jadi besar? Atau saudara mau nangis-nangis kayak histeris gimana pun, "Oh, aduh saya sedih." Atau saudara menceritakan semua permasalahan saudara di sosial media kepada banyak orang, saudara ya. Yang di mana malah mempermalukan, satu mempermalukan dirimu sendiri, mempermalukan Tuhan pastinya, dan juga saudara nggak akan dapat solusi akan hal itu, gitu. Tapi ada pilihan ketiga yang Tuhan mau saudara dan saya pilih, tenang, diamlah, berdoalah. Dan kenallah, imanilah bahwa Tuhan itu yang in control gitu. Kalau kita memilih hal itu, percayalah saudara, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita memilih kita taat sama Tuhan, pasti ada berkat saudara, pasti ada anugerah saudara. Saudara tahu ya ada firman Tuhan itu kan berkata seperti ini. Satu orang itu mengejar 1.000 musuh gitu kan ya. Kita bisa ambil ayat ini untuk persatuan. Dua orang itu nggak mengejar 2.000 tapi 10.000. Mengalahkan 10.000 saudara. Lalu Tuhan tuh memberikan suatu pewahyuan. Kamu bayangin ya, kamu manusia aja satu orang mengalahkan 1.000, dua orang itu 10.000. Itu kan berbicara tentang, wow, dalam kesatuan tuh ada kuasa yang luar biasa, kekuatan. Tuhan kasih saya lebih dalam lagi bilang, bayangin kalau kamu bersatu dengan Tuhan. Kita satu orang, dua orang aja kalau manusia 10.000. Kalau kita bersama dengan Tuhan, wow, dahsyat saudara ya. Jadi sebab itu dalam keadaan apapun mungkin saat ini saudara lagi pusing gitu kan, wah kerjaan kok bisnis nggak makin baik, pusing gitu kan, pusing malah minta Tuhan katanya suruh minta ilham, hikmat Tuhan, mana ini nggak dapat-dapat. Mungkin kita kelihatannya, doa cari Tuhan, tapi kita nggak benar-benar menenangkan hati kita. Kita kita kelihatannya mungkin kita doa, tapi kita nggak benar-benar melepaskan kontrol gitu ya, tapi nggak berserah gitu Saudara ya. Sebab itu, hari ini yuk kita mau sama-sama belajar untuk be still, tenang,
dan percaya Saudara ya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa. Jadi 4 poin aja yang saya mau share secara cepat Saudara. Be still that and know that I am God. Jadilah tenang dan ketahuilah, diamlah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Itu berbicara tentang dalam segala keadaan, Tuhan mau kita tetap tenang, Saudara ya. Dan yang kedua, fokuslah pada kebesaran Tuhan, bukan kepada besarnya masalah kita, Saudara ya. Dan yang ketiga, teruslah bangun hubungan intim dengan Tuhan dengan berdoa, membaca, merenungkan firman dan mempraktekannya. Dan juga seperti yang kita lakukan setiap pagi, Saudara ya, juga dalam ibadah hari Kamis, hari Minggu, Saudara. Itu kita sedang melakukan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, percayalah karakter Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik, tidak ada rancangannya yang jahat. Dan Tuhan pembela kita. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, percayalah Dia akan menjadikan kita jadi lebih daripada pemenang. Karena Tuhan, Immanuel, ada bersama dengan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Semoga sharing hari ini boleh memberkati saudara semua. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau boleh bekerja lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami semua. Sungguh Tuhan, bahwa kami ini tidak mampu dan kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memilih diam, tenang, berserah, melepaskan kontrol. Berserah bukan untuk menyerah, tetapi untuk berdoa, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk berada di pihak Tuhan. Sebab kami tahu kalau Tuhan bersama dengan kami, kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau Tuhan bersama dengan kami, apa yang manusia dapat berbuat terhadap kami? Kami mau belajar Tuhan untuk lebih lagi mencari hadirat Engkau. Untuk boleh tetap tenang, tinggal tenang, dan percaya, beriman bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang baik. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu kami akan melangkah menjalani hari kami dengan mata yang terarah kepada Tuhan dan muka yang berseri-seri karena Tuhan pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.